Baik kakak-kakak, setelah kita menganalisis waktu, kita lanjutkan dengan refleksi. Ya. Seperti biasa, setelah kita mempelajari sesi-sesi yang ada di modul, kita melakukan refleksi. Nah, pertanyaannya ada 5 ya. Jadi silahkan kakak-kakak tulis ya refleksinya. Kemudian kakak-kakak utarakan. Yang pertama itu menggambarkan analisis pengajaran. Hal baru apa yang membuka pikiran kita setelah kita melakukan analisis ketiga tadi. Yang pertama konten, yang kedua analisis waktu, kemudian yang ketiga analisis umpan balik. Ya, silahkan. Kemudian yang kedua, bagaimana kakak-kakak merenungkan pengajaran kakak-kakak setelah melihat hasil analisis. Jadi kita bayangkan setelah kita menganalisis, bagaimana kalau kita mempraktekannya langsung ke pembelajaran. Apakah ribet atau lainnya gitu kan. Nah kemudian yang ketiga, apakah kakak-kakak merasa berhasil atau sukses? Nah jika tidak, tulis tidak. Jika ya, tulis ya. Nah kemudian yang keempat, apakah ada yang berubah dalam benak kakak-kakak tentang pengajaran pendidikan jasmani selama ini? Silahkan ya, tulis ya atau tidak, berikan alasannya. Kemudian yang kelima, apa yang akan kakak-kakak lakukan jika diberi kesempatan mengulang pengajarannya? Jadi apa kesempatannya? Apa yang kakak-kakak lakukan jika diberikan kesempatan mengulang menganalisis tadi ya untuk pembelajaran? Oke, silakan. Mungkin saya beri waktu sekitar 5 menit untuk memberikan refleksi. Setelah itu, silakan kakak-kakak presentasikan dari refleksinya. Kami dulu weh. Oke, baik kakak-kakak. Saya rasa waktunya cukup yang saya berikan untuk kakak-kakak menulis jawaban terkait pertanyaan refleksi yang kelima ini. Silakan, siapa yang ingin merefleksikan? Oke, silakan Kak Elpri. Terima kasih atas waktunya, Kak Fasilitator. Saya akan menjawab pertanyaan refleksi dari hasil yang saya lakukan. Dari pertanyaan pertama itu bagaimana Bapak Ibu menggambarkan analisis pengajaran, apa hal baru yang kami lakukan Bapak Ibu. Jawaban saya itu proses mengukur identifikasi keterampilan yang dipelajari oleh siswa. Itu adalah analisis pengajaran yang saya rasakan. Kemudian yang kedua, bagaimana Bapak Ibu merenungkan pengajaran Bapak Ibu setelah melihat hasil analisis. Saya lebih banyak melakukan kegiatan aktivitas pada peserta didik. Yang ketiga, apakah Bapak Ibu merasa berhasil, sukses? Jika iya, tidak, mengapa? Iya, saya jawab iya, karena berimbang dengan kegiatan instruksi, aktivitas, kelola, dan tumbuh. Dan dalam pembelajaran yang saya lakukan, di kelas siswa tersebut aktif. Kemudian nomor 4, apakah ada yang berubah dalam minat Bapak Ibu tentang mengajar pendidikan jasmani selama ini? Jika iya, tidak, kenapa? Jawaban saya tidak, karena saya merasa saya sudah melakukan sesuai dengan porsinya. 5, apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika diberi kesempatan mengulang pengajaran? Bagaimana melakukannya? Mengapa? Jawaban saya akan mencoba mengembangkan kembali kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dengan memodifikasi sedikit pembelajaran dan mencari referensi yang ada dari sumber-sumber yang berpercaya. Mungkin itu saja Kak, terima kasih. Oke, baik. Kita berikan aplaus untuk Kak Elpri. Baik, setelah saya amati refleksi dari Kak Elpri, secara garis besar Kak Elpri sudah berhasil ya
sudah berhasil ya. Sekali lagi kita berikan aplaus keberhasilannya. Baik, saya minta satu lagi untuk mempresentasikan. Silakan kakak-kakak. Silakan. Kak Willy mungkin. Oke, baik ya kakak-kakak. Mungkin belum selesai menganalisis tadi, jadi saya persingkat waktunya. Nah, setelah kita melakukan refleksi ini, ada yang harus saya sampaikan ya. Yaitu pesan kunci kakak-kakak. Nah, ini pesan kunci untuk pertemuan kita pada hari ini ya. Jadi yang perlu kita ingat itu bahwa dalam proses merefleksikan efektivitas proses pembelajaran PJOK, kita itu dapat menggunakan refleksi berbasis bukti dengan menggunakan instrumen analisis pengembangan konten, umpan balik, dan waktu belajar akademis. Nah, ini tadi ya, ketiga kegiatan ini yang kita lakukan ya, bisa menghasilkan efektivitas proses pembelajaran PJOK. Nah, yang kedua, pesan kuncinya adalah esensi pembelajaran yang bermakna dan pembelajaran yang efektif ya. Oke, baik kakak-kakak, sampai di sini. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, silakan. Terkait pesan kunci. Ini ya kakak-kakak, 3 nih yang perlu kita perhatikan ya, instrumennya. Instrumen analisis pengembangan konten yang terkait tadi kita menganalisis video, kemudian umpan balik, dan waktu belajar akademis. Oke? Oke, baik. Nah, pada sesi kita yang terakhir ini, kakak-kakak diharapkan dapat menganalisis pengembangan konten, umpan balik guru, dan waktu pembelajaran. Kemudian yang kedua, kakak-kakak diharapkan dapat menampilkan pengajaran PJOK yang lebih efektif terkait dengan ketiga pengembangan ini ya. Nah, yang analisis maksud saya. Kemudian yang terakhir, kakak-kakak diharapkan dapat merefleksikan efektivitas pengajaran yang berbasis bukti. Ya, baik. Terima kasih ya kakak-kakak untuk pertemuan hari ini. Jadi, pada intinya untuk kegiatan ini kita harus mengetahui alurnya ya. Alur bagaimana kita menganalisis konten, kemudian bagaimana kita menganalisis waktu, dan bagaimana kita merefleksikannya ke dalam pembelajaran. Baik kakak-kakak, saya rasa cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi besok. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua.